warahmatullahi wabarakatuh. Emang tidak ada suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa hadratihi wa alihi min al-anbiya wa syuhada wa ya'suyata wa sholihin sahabati wa tabi'in musannifin wa jamalin wa katim wa rabin Masyaikhina wa masyaikhina Wabil khususlah hadrati Mu'alif al-kitab Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khiyaru ummati ulama'uha. Khiyaru ummati utawi pilihan-pilihane umat ingsun, ulama'uha iku ulama-ulamae ummati utawa wong-wong alime ummati. Wa khiyaru ulama'iha utawi pilihan-pilihane ulamae ummati rohama'uha iku welas-welase ulama. Ala wa innallaha, ala eling-eling wa innallaha lan satemene Allah taala halim halu Allah la yaghfiru lil alimi arba'ina damban. Layak firu iku yakti ngapura sapa Allah lil alimi maring wong alim arba'ina ing 40 damban apane dosane. Qabla uli ngapura mau qabla ayat firo ing dalem sadurunge yen to ngapura sapa Allah lil jahili maring wong bodho damban ing dosa wahidan kang siji. Ala wa innal alima ar-rahima yaji'u yaumal qiyamah. Ala eling-eling wa innal alima lan sak temene wong alim ar-rahima kan welas, ar-rahima yang punya rasa kasih sayang terhadap umat. Yaji'u iku teka sapa al-alim ar-rahim yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa inna nurahu lan sak temene nure utawa cahayane al alim ar-rahim qad abaa iku temen-temen madangi apa nuruhu yamsi halim laku fihi ing dalem nur ma apa barang bainal masriki kang ing dalem antarane wetan wal maghribi lan kulon. Kama yudiu kaya uliye madangi al kaukabu apa lintang ad-duriyu kang gemerlapan utawa bercahaya. Rawahu riwayatake hu ing iki hadis Al-Qudai sapa Imam Qudai an Ibnu Umar sanggeng Ibnu Umar. Jadi niki hadis menerangkan tentang orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Khiyaru ummati ulama'uha. Yang terpilih dari umatku adalah mereka para ulama. Yang terpilih dari umatku adalah mereka para ulama. Para ulama itu orang yang mempunyai ilmu, ya, mempunyai ilmu agama,
ulama, mereka yang punya ilmu agama. Wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha, dan yang terpilih di antara para ulama, adalah mereka para ulama yang punya sifat ruhama, yang punya sifat rasa kasih sayang terhadap umatnya. Jadi punya rasa sifat kasih sayang kepada umatnya. Ya, kita tahu ini, melihat ini berarti betapa pentingnya ilmu, ya, betapa pentingnya ilmu, sehingga ilmu itu penting. Ya, ada ayat itu, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Nah, dari ayat itu bahwa orang yang punya ilmu itu diangkat lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya ilmu. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ilmu. Siapapun yang menginginkan suatu kesuksesan atau keberhasilan, maka dia harus berilmu. Kalau urusan dunia dia ingin sukses, juga dia harus berilmu. Urusan akhirat dia supaya sukses juga harus berilmu. Maka ini ilmu paling penting sekali. Wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha, dan yang terpilih di antara para ulama adalah mereka para ulama yang punya rasa kasih sayang, terhadap umat. Ya, ulama itu memang berat. Beliau bukan hanya sekedar memikirkan sendiri, bukan sekedar memikirkan keluarga, bukan sekedar memikirkan tetangga, tapi mereka memikirkan umat. Bagaimana umat itu supaya baik, bagaimana supaya umat itu menjauhi kemaksiatan dan sebagainya. Itu termasuk tugas ulama, itu tugas yang berat. Dan dia melakukan itu berpikir atau punya rasa kasih sayang terhadap umat itu bukan didasari apa-apa, bukan karena untuk gaji, bukan untuk ini dan itu, dan mereka terus hanya untuk krono Allah itu aja. Nah, ini yang menjadikan mereka posisinya tinggi. Ala wa innallaha la yaghfiru ala wa innallaha wa innal alima ar-rahima yaji'u yaumal qiyamah. Wa inna nurahu qad andu'a yamsi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi. Ala wa inna allaha ta'ala la yaghfiru lil alim arba'ina damban qabla ayyaghfira lil jahil damban wahidan. Ingatlah, wa inna allaha ta'ala la yaghfiru lil alim, Gusti Allah itu mengampuni dosanya orang alim sebanyak 40 macam dosa. Jadi Gusti Allah itu mengampuni dosanya dosanya orang alim selama sebanyak 40 macam dosa sebelum Allah mengampuni satu dosa saja orang bodoh. Orang bodoh di sini adalah orang yang tidak tahu agama. Jadi dosane wong alim wis di ngapura 40 jumlahe sebelum wong bodoh di ngapura dosa siji wae. Ala wa innallaha ta'ala la yaghfiru lil alim arba'ina damban qabla ayyaghfira lil jahil damban wahidan.
Ala wa innal alimar rohima yaji'u yaumal qiyamah wa inna nurahu qad addo'a yamsi fi ma bainal masyriqi wal maghrib. Ingatlah bahwa orang alim yang rohim, yang punya sifat rasa kasih sayang terhadap umat. Jadi orang alim yang punya sifat rasa kasih sayang terhadap umat, mereka nanti ketika hari kiamat, nah, mereka datang dalam keadaan bercahaya ya. Mereka datang dalam keadaan bercahaya, dan cahayanya itu tadi bisa menerangi jalan sejauh yang ditempuh antara timur dan barat. Berarti wong alim sing rohama iku mau besok iku kaya lampu ya, nyoroti dalan sejauh antara masyrik, antara timur dan barat. Kama yudiul kaukabu ad-duriyyu. Jadi ini sinarnya seperti lintang yang yang gemerlapan. Jadi besok ning dina kiamat wong alim-alim sing pertama iku mau mlaku ya madani terus bersinar, sinare kaya lintang yang gemerlapan. Rawahu al-Qudai an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qudai dari Umar. Khiyarukum utawi dan pilih-pilih sira kabeh. Utawa khiyarukum utawi pilihan-pilihane sira kabeh man iku wong dakaro kang ngelingake kum ing sira kabeh billahi kelawan Allah ru'yatahu ing ningali man, ru'yatahu ing ningali man. Wazada lan nambahi fi ilmikum ing dalem ilmu sira kabeh mantikuhu apa ngendikane man. Warogobakum lan apa nyenengake kum ing sira kabeh fil akhirati ing dalem akhirat amalhu apa amale man. Jadi yang terpilih dari kalian adalah orang yang mengingatkanmu kepada Allah ketika melihatnya. Jadi orang yang mengingatkanmu kepada Allah ketika kamu melihatnya. Jadi yang terpilih di antara kalian adalah orang yang mengingatkan kamu kepada Allah ketika kamu melihat orang itu. Jadi ingat wong sing wong iku iso ngelingno Gusti Allah nek mbok ingeti. Iku wong sing apik. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Dan juga dia adalah orang yang menambahi ilmu, yang dapat menambahi ilmu kepadamu ketika berbicara dengan kamu. Itu termasuk orang yang baik, orang-orang pilihan. Jadi wazada fi ilmikum mantikuhu, pembicaraannya itu loh, itu bisa menambahi ilmu kepada kamu. Jadi nek roh, nek lagi inget-inget tok wis eling pangeran,
Terus pembicaraannya juga menambahi ilmu. Wa inna raghabakum fil akhirati amaluhu. Terus perilakunya itu bisa memberikan semangat kalian. Perilakunya bisa memberikan apa? Semangat pada kalian untuk beramal demi akhirat. Jadi perilakunya dapat jadi waraghabakum fil akhirati amaluhu. Perilakunya dapat memberi semangat kalian untuk beramal di akhirat. Pokoknya perilakunya pada ngejak akhirat deh. Nah itu termasuk orang-orang pilihan. Rawahul Hakim an bin Umar. Khiyarukum ahsanukum ahasinukum akhlaqan. Khiyarukum utawi pilihan-pilihane sira kabeh ahasinukum iku bagus-baguse sira kabeh akhlakon apane akhlake utawa morale utawa etikane. Jadi hadis ini menerangkan tentang termasuk tandanya orang baik ini ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lagi khairun nasi utawi api-api manusa ahsanuhum iku luwih api-api enas hulukon apane pekertine. Ini podo. Ini kode-kode maksudnya ini sama. Ini tentang akhlak. Orang yang baik itu adalah orang yang baik akhlaknya. Yang terpilih di antara kalian itu adalah yang terbaik perilakunya. Jadi yang terpilih di antara kalian itu adalah yang terbaik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Nah ini paling penting. Akhlak ini paling penting. Akhlak itu bisa moral ya, etika. Etika bisa untuk diri sendiri. Bagaimana kita beretika untuk diri sendiri, maksudnya itu untuk diri sendiri ya bagaimana menjaga hati ya, bagaimana apa itu kita bersikap dengan baik. Nah itu etika terhadap diri sendiri. Terus ada lagi etika terhadap teman, juga harus ada etikanya. Etika terhadap teman, etika terhadap tetangga, etika terhadap orang yang lebih tua, etika terhadap orang tua, etika terhadap siapapun. Nah, itu paling penting nih etika. Akhlak itu paling penting. Ya contoh kecil memang contoh kecil akhlak untuk terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita berpakaian itu penting ya, bagaimana kita menutupi aurat itu penting. Nah, saya ingin bahwa anak-anak Nahdlatul Suban jangan sampai kalau pas ketika sekolah dia pakai kerudung tapi pas di luar tidak pakai kerudung, itu jangan sampai. Itu adalah etika untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa mengendalikan diri sendiri. Hal yang paling kecil yang seakan-akan remeh itu ya menutupi aurat. Saya sering kadang-kadang melihat anak alumni itu
tidak pakai kerudung ya kadang-kadang pernah melihat itu. Tapi ini saya harapkan jangan sampai ada seperti itu. Biar ada bedanya sekolah madrasah dengan yang tidak madrasah, itu ada bedanya. Minimal bisa menutupi auratnya itu minimal sekali. Baik nanti ketika sudah ketika sudah alumni dari sekolahan sini, terus nanti setelah menjadi istri seseorang, itu juga harus menjaga auratnya. Ketika nanti sudah punya anak juga tetap menjaga auratnya. Ketika nanti sudah tua, bahkan sudah menjadi kakek-kakek, itu juga selalu menjaga auratnya. Nah, itu termasuk etika untuk diri sendiri. Rawahu at-Tabarani an Ibnu Umar. Khairuman utawi api-api khairun nasi utawi api-api manusa utawa ya api-api manusa man iku wong tola kang dawa umruhu apa umure wong. Wa hasuna amaluhu lan bagus apa amaluhu amale wong. Wa syarrun nasi utawi ala-ala manusa man iku wong tola kang dawa umruhu apa umure wong. Wa sa'a lan ala amaluhu apa amale wong. Ini khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus akhlaknya. Jadi umure dawa, akhlake apik. Itu yang terbaik. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan yang terjelek di manusia yang jelek adalah manusia yang umurnya panjang dan perilakunya jelek. Jadi ini masalahnya ini nek umpamane wonge iku umure dawa nglakoni apik, berarti celengane apik iku akeh. Tapi nek wonge umure dawa terus lakone elek, celengane elek ya akeh. Makanya ini yang terjelek, manusia yang terjelek adalah mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Umure dawa tapi perilakunya elek, perilakunya tidak baik. Rawahu Ahmad an Abi Bakrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakrah. Jadi memang akhlak itu paling penting ya, perilaku itu paling penting, akhlak paling penting. Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza ahsanu istabsyaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Khairu ummati utawi bagus-bagusnya umat ingsun alladzina iku wong akeh idza asa'u nalikane gawe Allah atau melakukan kejelekan ya, istighfaru mongko nyuwun ngapura sapa alladzina, istighfaru mongko nyuwun ngapura sapa alladzina. Wa idza ahsanu lan nalikane apa gawe bagus sapa alladzina, istabsaru mongko bungah sapa alladzina. Wa idza safaru lan nalikane lunga bepergian sapa alladzina qasaru mongko padha ngosor sapa alladzina wa aftaru lan padha muka sapa alladzina. Rawahu at-Tabarani an Jabir.
Jadi termasuk meneh hadis yang terbaik umatku adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan langsung meminta ampun. Ketika melakukan kesalahan, wa idza asau istaghfaru, dia minta ampun atau nyuwun ngapura. Wa idza ahsanu istabsaru, ketika dia berperilaku baik maka dia bahagia. Nah, wa idza ahsanu istabsaru. Nah, ini termasuk apa? Orang baik atau umat yang baik. Jadi ketika melakukan kesalahan dia cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertobat. Wa idza ahsanu istabsaru, dan ketika dia itu melakukan kebaikan maka dia bahagia atau bengah. Wa idza safaru qasaru, dan ketika dia bepergian dia mengososwat apabila sudah masa fatil qasri, tentunya mengososwatnya apabila sudah masa fatil qasri, sudah memenuhi jarak tempuh. Wa aftaru lan muka, berarti pas lunga-lunga dia lunga-lunga ya gelem muka, tapi nek gak mampu, tapi umpama mampu ya posone diterusno. Nek mampu poso ya diterusno. Ketika bepergian masih yo masa fatil qasri tapi mampu ya diterusno posone. Apike diterusno, tapi upama kok muka ya oleh, tapi tetap nyarutan. Ya sing abot iku nyarutane iku sing abot. Rawahu at-Tabarani an Jabir. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yasa'u ilaihi. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Khairu baitin utawi api-api omah fil muslimin ing dalem wong muslim, utawa ing dalem wong muslim, wong muslim. Baitun iku omah fihi kang iku ing dalem bait yatimun utawi anak yatim, yuhsanu kang dibagusi sapa ilaihi yatim. Wa syarru baitin utawi ala-alane omah fil muslimini ing dalem wong muslim, baitun iku omah fihi kang iku ing dalem bait yatimun utawi ana anak yatim. Anak yatim yusa'u kang dialani sapa ilaihi yatim. Semenjikane Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun Kanjeng Nabi wakafil yatim, dan yang apa niku sing duwe tanggung jawab, wakafil yatimi lan penanggung jawabi anak yatim, fil jannati iku ing dalem swarga, hakada kaya mengkono. Rawahu Al-Bukhari an Abi Hurairah. Jadi ini menceritakan rumah yang baik, rumahnya orang-orang muslim, atau rumahnya orang muslim yang baik adalah rumahnya orang muslim atau di kalangan orang muslim yang di situ ada anak yatimnya dan diperlakukan dengan baik. Itu rumah yang terbaik. Rumah yang terbaik adalah rumah yang di situ ada anak yatimnya, dan diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yasa'u ilaihi. Dan rumah yang jelek di kalangan orang muslim adalah orang yang di situ ada anak yatimnya, dan diperlakukan
tidak baik. Sing paling apik ya omah ya ning kono ana yatime tapi diperlakukan dengan baik. Sing paling elek ya omah sing ning kono ana anak yatime tapi diperlakukan yang tidak baik. Ini intinya pokoknya perilaku. Intinya perilaku. Ana wa kafilul yatim fi jannati hakanda. Ngendikan Kanjeng Nabi, saya dan penanggung jawab anak yatim di dalam surga. Nah, ngendikan Kanjeng Nabi ngono. Jadi banget remene umpama Kanjeng Nabi banget remene umpama ana anak yatim ning kono diingoni terus diperlakukan dengan baik. Khairu ma halafal insanu ba'dahu khairu ma utawi api-apike perkara halafa kang ninggal al insanu sapa manusa ba'dahu ing dalem sawise matine insan. Salasun iku telu. Waladun sholihun yad'ulahu. Waladun suwijine iku apa? Waladun iku anak sholihun kang bagus yad'u kang ndonga sapa wawat lahu maring insan. Wasodakotun lan sodakoh tajri kang mili utawa lumaku apa sodakoh ya belugu kang tumeka hu ing insan ajruha apa ganjarane sodakoh. Wa ilmun lan ilmu yung tafa'u kang dimanfaati yung tafa'u kang dialah manfaat apa bihi ilmu min ba'dihi ing dalam sakwise mau sakwise ninggal min ba'dihi sakwise ninggal. Jadi ini aset setelah orang meninggal yang terbaik itu adalah ini aset kemana kayak saya aset tadi wa khairu ma halafal insanu ba'dahu salasun. Sebaik-baiknya barang yang ditinggal manusia setelah mati itu ada 3. Waladun sholihun yad'ulahu. Siji adalah anak yang soleh yang mendoakan orang-orang itu, maksudnya mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh mendoakan orang tuanya. Nek anak berarti wongnya kudu kawin sik. Nek ora kawin sik ora duwe anak. Nek pengen duwe anak berarti ya nikah sik lagi duwe anak sing soleh, berusaha sing soleh. Ben besok iku nek wis ditinggal mati iku iso ndongakno. Nah ini segampangannya kaya pensiunan ya, kaya pensiunan. Wis gak kerja, wis ninggal tapi ijeh ganjarane ijeh mili. Yaitu siji ganjarane apa jenenge iku mergo dungane wong soleh. Dungane anak sing soleh. Wasodakatun tajri ya belum ajruha. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ini juga apa? Termasuk amal sing apa nggo pensiunan ya, sedekah jariyah. Jadi wis ora kerja tapi isih untuk ganjaran terus ganjarane mili. Mergo sedekah jariyah. Wa ilmun yung tafa'u bihi min ba'dihi, dan ilmu-ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ilmu-ilmu yang dimanfaatkan orang lain, ilmu yang dari orang tadi dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu juga sebagai sedekah jariyah. Kelak akan menjadi sedekah jariyah. Jadi ilmu yang diamalkan atau dimanfaatkan orang lain setelah dia meninggal. Khairu ma u'tiyan insan, khairu ma u'tiya, utawi bagus-bagusnya barang utia kang
diparingi al insanu sapa manusa khulukun iku akhlak hasanun kang bagus wa syarruma utawi ala-alane barang utia kang diparingi sapa insan qalbu suin iku ati sing elek fi suratin hasanatin ing dalem apa gambar utawa rupa sing bagus. Jadi ini anugerah sing diparingake Gusti Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah yang terbaik itu adalah akhlak yang baik. Anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah. Jadi khairu ma u'tiyal insanu khuluqun hasanun wa syarru ma u'tiya qalbu su'in fi suratin hasanatin. Jadi anugerah yang baik atau sebaik-baiknya anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah akhlak yang baik. Wa syarru ma u'tiya qalbun su'in fi suratin hasanatin. Dan juga pemberian Allah yang jelek, yang tidak baik adalah ketika orang itu diberikan hati yang jelek tapi di dalam rupa yang bagus, artinya elek rupane apik. Itu yang paling elek itu casingnya apik tapi atine elek, ora sesuai nek casingnya apik atine apik jos. Tapi nek casingnya apik tapi perilakunya elek, ora sesuai dengan casingnya, nah itu ya nggak bagus. Itu masuk saruma yang terjelek. Rawahu Usamah bin Surek. Hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Surek. Jadi bolak-balik kawin mau itu bakasannya akhlak. Memang itu yang paling utama. Jadi sampai wah ngendika apa Kanjeng Nabi ngendika nek anugerah Gusti Allah yang terbaik itu adalah ketika orang itu diberikan akhlak yang baik. Itu adalah anugerah terbaik. Khairukum utawi bagus-bagusnya sira kabeh. Khairukum iku bagus-bagusnya sira kabeh li ahlihi maring keluargane khair. Wa ana utawi ingsun khairukum iku bagus-bagusnya sira kabeh li ahli maring keluarga ingsun utawa ya maring keluarga ingsun utawa bojo ingsun. Ma akraman nisaa, ma akrama ora iso ora moyakno, ma akrama ora moyakno an-nisaa ing wong wadon illa karimun kejaba wong-wong sing mulya. Wa ma ahana lan ora ngino guna ing nisa illa laimun kejaba wong-wong sing ino. Jadi khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang berperilaku baik terhadap keluarga. Yang terbaik di antara kalian adalah yang berperilaku baik terhadap keluarga atau terhadap istri nek dibojo. Nek dibojo terhadap istri, terhadap anak. Pokoknya yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik terhadap terhadap keluarga. Artinya yang berbuat baik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Ngendikane Kanjeng Nabi, dan saya itu
yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Ngendikane Kanjeng Nabi ngono. Dan saya adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Ngendikane Kanjeng Nabi ngono. Ma akraman nisaa illa karim. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mampu memuliakan wanita kecuali orang-orang yang mulia. Jadi yang bisa memuliakan wanita itu adalah orang-orang yang mulia. Ma akraman nisa illa karim. Jadi yang bisa memuliakan wanita itu hanya orang-orang mulia. Jadi ini ada nafi dengan nafi, itu faedahnya taksis ini. Berarti yang bisa memuliakan wanita itu hanya orang-orang yang mulia atau laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Jadi nek dadi wong lanang jangan merasa mulia sebelum Anda bisa memuliakan wanita. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan orang yang menghina wanita ya mereka laki-laki yang hina. Jadi yang menghina wanita itu ya hanya laki-laki yang hina. Rawahu Ibnu Asakir an Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Ibnu Asakir an Ali. Ya, wanita itu paling penting. Nanti dunia rame ya berguna wong wedok. Ada lagi makalah atau hadis saya lupa, pokoknya almar'atu imadul bala. Mbak wanita itu ya menjadi tiangnya negara. Ini peran wanita paling penting. Makanya perilaku baik wanita itu sangat diharapkan karena nanti bisa mendidik anak-anak yang baik, mencetak anak-anak yang baik. Negara jadi rubuh ya wong wedok, negara jadi maju jadi apik ya wong wedok. Karena apa? Wanita itu yang lebih cenderung mendominasi soal generasi, lebih cenderung mendominasi soal generasi dibanding bapak. Gua anak itu ya rata-rata kandil karo ibu rata-rata. Makanya ibu-ibu itu yang mendominasi soal generasi. Padahal subhanul yaum rijalul ghad. Nah, kan gitu. Subhanul yaum rijalul ghad. Khairukum. Jadi hadis itu tadi diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Ali dari Ali. Khairukum, utawi bagus-bagusé sira kabeh man iku wong lam yatruk kang ora ninggal sapa man akhiratahu ing akhirate man tidunyahu maring dunyane man wala dunyahu lan ora ninggal dunyane man li akhiratihi maring akhirate man walam yakulan ora ono kalan iku menjadi beban ya alan nasi ing atase manusa.
Rawahu ngriwayatake hu ing iki hadis al khatibu sapa khatib an Anas sangking apa Anas. Jadi hadis ini menerangkan bahwa dunia itu juga penting, akhirat juga penting. Khairukum man lam yatruk al akhiratahu di dunyahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi untuk dunianya. Orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya, dan juga tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Atau ini, orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya dan juga tidak meninggalkan dunianya demi akhiratnya. Pokoknya penting, akhirat ya penting, dunia ya penting. Mulane ana donga iku, donga paling hebat itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis donga iku paling hebat itu. Ketoke sithik tapi paling hebat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walam yakun kalan alan nasi. Jangan sampai kita itu menjadi beban terhadap orang lain. Jadi maksudnya gini, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya, dan juga tidak meninggalkan dunianya demi akhiratnya, dan juga dia tidak menjadi beban terhadap orang lain. Nah, itu paling penting. Tidak menjadi beban kepada orang terhadap orang lain. Khuyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtarahul ilma fa'utiyal mulka wal mal. Khuyira dikon milih Sulaiman itu sapa Nabi Sulaiman bainal mali ing dalem antarane bondo wal mulki lan kerajaan wal ilmi lan ilmu. Fakhtaro mongko milih sapa Sulaiman al ilma ing ilmu. Fa'utiya mongko diparingi sapa Sulaiman al milka ing kerajaan wal malawan bondo. Jadi iki wong yang kudu pinter aja, wong yang kudu pinter, aja sampai kudu nemen-nemen, ya. Wong yang kudu pinter, aja sampai kudu nemen-nemen. Oke, nek kudu nemen-nemen rekoso. Jadi Nabi Sulaiman, rawahu ad-Dailami. Iki ana hadis Nabi Sulaiman itu dikongkon milih antarane bondo, kerajaan, karo ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu milih ilmu. Bang Nabi Sulaiman itu milih ilmu, terus Nabi Sulaiman itu diparingi ya ilmu, ya bondo, ya kerajaan. Jadi katut kabeh. Jadi maka dari itu saya berpesan terhadap anak-anak Nahdlatul Suban tetap semangat belajar ya, tetap selalu semangat pokoknya. Jangan malas adalah beban bagi kamu. Jadikanlah malas adalah beban. Jangan kok malah sergap adalah beban, jangan, tapi malas adalah beban. Kamu harus semangat bahwa semua itu ada ilmunya. Nah, kalau kamu belajar terus nanti kamu akan cerdas, karena kita tidak tahu ke depan tuh kayak apa, tidak tahu kita. Jadi keadaan 10 tahun yang akan datang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi setidaknya persiapan kita hari ini bahwa kita adalah selalu belajar. Itu yang paling penting itu, karena kamu masih dalam masa-masa belajar. Itu paling penting itu belajar. Pokoknya belajar.
Nah, sukses kamu jangan berpikir soal sukses. Kamu jangan berpikir soal sukses. Besok aku piye yo, suksesku tau ra yo. Kamu jangan berpikir soal itu. Berpikir kamu adalah sukses kamu hari ini. Apa? Berpikir kamu adalah sukses kamu hari ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan pelajaran kamu hari ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu atau pelajaran ilmu sampai hari ini? Yaitu sukses kamu itu yaitu. Nggak usah terlalu panjang-panjang sok bakal jadi opo, sok aku kerja opo. Terlalu jauh. Kamu memikirkan itu terlalu jauh. Kalau kita berpikir terlalu jauh, itu namanya tulul amal. Tulul amal ya pokoknya kedawan, angan-angan kedawan itu kayak rapi. Paling-paling kita kalian itu baiknya ya pokoknya 1 tahun ini sampai tahun ke depan saya bagaimana. Oh ya, aku kepengen ngapalin juz amma misalkan. Tahun ini juz amma jatahku kudu apal. Nah, ngono. Terus mungkin nanti ada yang kamu prioritaskan. Itu yang penting. Pokoknya tetap semangat belajar, jangan sampai malas adalah beban kalian. Tuh. Masih berapa menit, Pak? Masih berapa menit? 5 menit. Al-khamru utawi khamr iku arak. Ummul fawahisha iku pokoknya piro-piro kealanan. Jadi khamr iku jadi pokoknya keelekan. Wa akbarul kabair. Wa akbarul kabairan apa jenenge iku gedhe-gedhene dosa gedhe. Waman syaribal khamra, waman utawi sapane wong syariba iku lamun ngombe sapa wong al khamra ing khamr, taroka mongko ninggal sapa utawa mongko bakal ninggal sapa man asolata ing salat. Wa waqalan apa iki? Wa waqalan apa jenenge iku numibani sapa man ala ummihi tau apa ini wa ammatihi wa khalatihi ala ummihi ing atase ibune sapa jenenge iku ibune man wa ammatihi lan amat iku apa jenenge apa li'e ya wa khalatihi lan kholah padha lek wedok sing sangka ibu ya. Iku mau lek amah iku lek wedok sangka bapak ngono. Al-khamru ummul fawahisha rawahu at-Tabarani. Rawahu diriwayatake ing hadis at-Tabarani sapa Imam Tabarani. Amr bin Umar saking Ibnu Umar. Khamr itu arak itu. Arak. Ummul fawahishi wa akbarul kabair. Khamr itu menjadi pokoknya sesuatu kejelekan. Ya ibaratnya cara manusa iku ibaratnya kaya mobil lah, misalkan mobil nek mbok iseni bensin sing elek kan mlakune elek kan, mobil mbok iseni bensin sing elek mlakune, mobil mbok iseni bensin sing apik ya mlakune buanter apik. Manusia padha ngono, mbok ini mbok pakane perkara sing halal sing apik nanti bisa membuahkan perilaku yang baik. Kalau kita makan yang terlalu banyak haramnya juga nanti akan membuahkan perilaku yang tidak baik. Itu
Jadi ini al-khamru umul fawahishi. Nah, ini khamr itu termasuk apa pokoknya, menjadi pokoknya sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Wa man syaribal khamra taraka shalah. Nek sekalian ngombe terus akhirnya wegah salat. Ora timo wegah salat malah blas gak nglakoni salat. Mergo iku mau mobil nek kei bensin sing elek iku mlakune ya ono kaya ngono kuwi. Al khairu utawi kebagusan kasirun iku akeh wa qalilun lan sithik fa'iluhu sapa wong kang nglakoni khair. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis al khatibu sapa khatib Ami bin Umar saking Ibnu Umar. Kebaikan itu wakeh sini, tapi saya nglakoni mek sithik. Jadi apa wae dadi keapian akeh. Pokoknya akeh lah kebaikan itu. Tapi saya nglakoni mek sithik. Kalau gitu mencekap ya, mencekap apa selak pingpong ini. Ya, seandainya ada kesalahan atau ada yang kurang pas, saya minta maaf dan semoga dengan ngaji ini kita semua bisa menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.